Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah bisa duduk kembali dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kita akan membahas tema akidah dengan melanjutkan sesi pertemuan kedua kali ini dari pembahasan kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, kita lihat di matan Al-Usul As-Salasa di buku kecil yang Bapak Ibu pegang. Disebutkan, saya baca bahasa Arabnya dulu. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihin. Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsalna ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Wad dalilu qawlu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhaw wabila. As-saniyatu anallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. As-salisatu anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qawlu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, ketahuilah, semoga Allah senantiasa merahmatimu, bahwa setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari dan mengamalkan 3 masalah berikut. Pertama, Allah lah yang menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita terlantar, tapi Allah mengutus Rasul kepada kita. Barang siapa menaati Rasul tadi pasti masuk surga. Barang siapa menentangnya maka pasti masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Al-Muzammil ayat 15-16. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu, hai orang kafir Mekah, seorang Rasul yaitu Muhammad yang menjadi saksi terhadapmu. Sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu poin kedua disampaikan, Allah tidak rela jika seorang menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, baik dengan malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus.
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Lalu ketiga, barang siapa menaati Rasul dan mengesahkan Allah, dia tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun dia keluarga terdekat. Karena Allah berfirman, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Baik Bapak Ibu-ibu sekalian, kita bahas 3 poin di sini. Ringkasnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin mengajarkan 3 macam hal. Nanti kita akan rinci. Yang pertama, beliau membahas tentang tauhid rububiyah. Yang kedua, bahasan beliau tentang tauhid uluhiyah. Yang ketiga, beliau bahas tentang prinsip wala wal bara, al-wala wal bara. Loyal dan tidak loyal. 3 bahasan ya. Pertama apa tadi? Tauhid rububiyah. Terus kedua, tauhid uluhiyah. Terus ketiga, al-wala wal bara. Beliau katakan tadi di awal, i'lam rahimakallah, semoga Allah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengetahui 3 hal. Nah, 3 hal di sini ringkasnya beliau ingin ajarkan 3 hal. Kita harus imani tauhid rububiyah, kita harus imani tauhid uluhiyah, kita harus imani tentang al-wala wal bara, yaitu masalah loyal dan tidak loyal. Baik, kita lihat urutannya. Tauhid itu ada berapa macam? Bapak, tauhid ada berapa macam? 3 atau 4? 3. Pertama tauhid rububiyah, 2 tauhid uluhiyah, 3 tauhid asma wa sifat. Dalilnya apa? Dalilnya surat apa? Jangan-jangan buat bid'ah baru, bagi-bagi gitu. Apa dalilnya? Al-Fatihah. Apa dalilnya? Di ayat mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah pantas dipuji cuma dengan nama-nama dan sifatnya yang sempurna. Tauhid asma wa sifat. Lillahi, segala pujian hanya pada Allah. Allah itu maknanya adalah al-ma'luh atau al-ma'bud. Al-ma'luh, ma' mim, hamzah, lam, waw, ha. Al-ma'luh dan al-ma'bud, artinya sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah itu maksud dari tauhid uluhiyah. Hanya Allah satu-satunya yang disembah. Rabbil Alamin. Rabb
itu punya makna 4. Rabb punya makna 4. Mencipta, memberi rizki, merajai, mengatur jagat raya. Coba diulang makna Rabb 4. 1. Mencipta. 2. Memberi rizki. 3. Merajai. 4. Mengatur jagat raya. Allah tidak disaingi dalam 4 hal ini. Tidak ada yang bekerja sama dengan Allah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam 4 hal ini. Semua perbuatan Allah. Kalau sebut Rabbil Alamin, berarti Allah mencipta jagat raya ini, semesta alam. Allah yang beri rizki semuanya, Allah yang merajai semuanya, dan Allah yang mengatur. Maka Rabb ini jadi dalil tauhid rububiyah. Nah, sekarang kita fokus dulu ke pembahasan pertama. Tentang kita itu diciptakan tidak sia-sia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan katakan, Annallaha khalaqana wa razaqana. Allah menciptakan dan memberi rizki. Allah menciptakan dan memberi rizki pada kita. Saya ulang, Allah menciptakan dan memberi rizki. Apa dalilnya Allah itu menciptakan kita? Di antaranya, ini kalau kita belajar itu pakai ada penyebutan kalimat, Syekh ini tuh bawakan dalil biasanya. Jadi ada tujuan, satu kalimat ini pembahasannya ini, dalilnya ada. Maka kita biasakan kalau dengar perkataan ulama itu, oh ini ada, nanti ada dalilnya lagi. Namun sini beliau ringkaskan dalam salah satu usul. Apa dalilnya Allah menciptakan kita? Surat Az-Zariyat ayat 56. Gimana ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah. Itu dalil Allah ciptakan jin dan manusia. Bukan hanya dalil, namun secara logika juga manusia itu diciptakan. Kita bisa ada itu 3 kemungkinan. Dalam hal penciptaan kita bisa ada itu ada 3 saja. Nggak mungkin ada yang keempat. Ya, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, manusia ada atau makhluk itu ada tanpa ada yang menciptakan. Manusia itu ada tanpa ada yang menciptakan. Jadi tiba-tiba ada gitu aja. Bumi, matahari, bulan, ya tata surya ada, itu tiba-tiba aja ada gitu. Kemungkinan yang kedua, kita belum jawab ya. Kemungkinan yang kedua, kalau tadi yang pertama kan tiba-tiba ada ya, tanpa ada yang mencipta ya. Yang kedua, makhluk menciptakan dirinya sendiri. Yang kedua, makhluk menciptakan dirinya sendiri. Terus kemungkinan yang ketiga, ada pencipta, yaitu Allah yang menciptakan makhluk. Berapa kemungkinan tadi? 3. Coba yang pertama apa tadi? Makhluk tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Atau kita bahas tata surya dulu lah, tata surya. Ini pelajaran IPA dulu ini kayaknya nih. Ya,
Tata surya ada gitu. Itu teori apa nih yang tiba-tiba ada itu? Big Bang. Apa teorinya? Masih ingat nggak? Pecah. Apa yang pecah? Batu pecah gitu, batu besar. Ya. Akhirnya terpencar kemana-mana gitu. Terpencarnya itu beraturan lagi. Ya, terpencarnya beraturan. Buminya bulat itu kayak gitu, ini kayak gitu, ini kayak gitu. Coba utuh. Coba aja pakai logika aja. Batu coba dipecahin coba. Ada bisa beraturan kayak begitu? Mungkin nggak beraturan? Enggak. Pasti dia ada cara sendiri, pasti ada yang ngatur itu sehingga bisa rapi seperti itu. Sehingga kemungkinan pertama tidak ada. Berarti salah. Beri tanda cross. Salah. Kalau meyakini yang pertama berarti apa? Keyakinan apa itu? Ateis. Pokoknya makhluk ada sendirinya sudah. Nggak ada Tuhan. Kemungkinan yang kedua, apa tadi kemungkinan kedua? Manusia menciptakan dirinya sendiri. Ini kemungkinan yang lebih parah daripada yang pertama. Dia ada, dia cipta sendiri. Makanya itu yang jadi logika Ibrahim juga ketika hancurkan berhala. Ketika bapaknya kan punya berhala macam-macam. Terus dia hancurkan berhala-berhala kecil, tinggalkan berhala yang besar. Terus orang-orang kan pada marah sama Ibrahim ini. Apa-apaan ini? Siapa yang hancurkan ini? Ibrahim jawab, tuh yang besar itu. Padahal yang besar siapa yang buat? Mereka juga. Tuh yang besar itu yang hancurkan tuh. Sekarang kan mereka nanti berpikir, ya nggak mungkin lah ini hancurkan yang kecil-kecil. Dia aja nggak bisa gerak. Ya sudah kalau gitu ngapain disembah? Berarti dia ada juga ada yang mencipta, nggak mungkin juga ada sendiri. Kok yang sudah kalian ciptakan, kok yang kalian buat kok malah sembah lagi? Kan dia kaget juga. Gitu ya. Ibrahim tinggalkan yang patung yang besar. Maka kemungkinan kedua benar atau salah? Salah. Tinggal mana berarti? Pasti ada yang menciptakan. Itu siapa? Allahu Rabbul Alamin. Sudah. 3 kemungkinan ini saja. Gak ada kemungkinan keempat, gak ada. 3 ini aja. Entah itu manusia itu, makhluk itu ada sendiri. Yang kedua apa? Makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Atau yang ketiga, makhluk itu ada yang menciptakan. Kemungkinan pertama gak mungkin. Kemungkinan kedua, Allah juga bantah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka itu diciptakan min ghairi syai'in, dari sesuatu, bukan dari sesuatu, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Bukan dari sesuatu, berarti dari sesuatu yang tidak ada tiba-tiba ada gitu. Apa mungkin? Enggak mungkin. Kemungkinan pertama dibantah ayat ini. Itu surat, catat nanti bantahnya, surat At-Tur ayat 35. Itu untuk bantah pemahaman pertama tadi. Apa mungkin mereka ada tiba-tiba? Enggak mungkin. Terus Allah tanyakan lagi, am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya apa? Enggak mungkin. Berarti tinggal satu kemungkinan saja yang ketiga. Itulah maksud tadi firman Allah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ini tanda kalau ajaran Islam itu masuk akal. Ajaran Islam itu masih di atas fitrah. Gak mungkin bertentangan dengan logika dia, itu gak mungkin. Jalan itu pasti selaras itu. Pasti sesuai. Gak mungkin bertentangan. Justru kalau dibalik, ya, dia pilih poin nomor 1, pilih nomor 2, pilih poin nomor 2, malah terbantah itu dengan logikanya sendiri. Itu dalil kalau Allah itu menciptakan kita. Terus dikatakan lagi, dan Allah itu memberi rizki kepada kita. Tadi menciptakan ya.
Dari poin pertama lagi, dan memberi rizki kepada kita. Apa yang dimaksud rizki? Rizki itu ma yantafi'u bihi kullu murtazak. Segala sesuatu yang manfaat, yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendapatkan rizki tadi. Berarti rizki adalah segala sesuatu yang dianggap itu ada manfaat. Ringkasnya, rizki adalah sesuatu yang manfaat yang dinikmati manusia. Nah, sekarang rizki para ulama bagi jadi dua macam. Rizki para ulama bagi jadi dua macam. Pertama, rizki yang sifatnya khusus. Yang kedua, rizki yang sifatnya umum. Diulang, pertama apa? Rizki yang sifatnya khusus. Yang kedua, rizki yang sifatnya umum. Apa itu rizki yang sifatnya khusus? Yaitu rizki yang halal untuk orang beriman. Rizki untuk yang halal untuk orang beriman. Dikatakan oleh para ulama, rizki ini sifatnya membantu orang beriman untuk melakukan ketaatan pada Allah. Membantu orang beriman untuk melakukan ketaatan pada Allah. Dia bisa ibadah, dia bisa sholat dengan rizki tadi. Dia bisa jalani puasa, dia bisa sodako, dia bisa memberikan nafkah, dia bisa berumroh, dia bisa berhaji dengan rizki tadi. Itu rizki yang sifatnya apa? Khusus. Terus yang kedua, rizki yang sifatnya umum. Apa yang dimaksud rizki yang sifatnya umum? Ini adalah rizki untuk sekadar menegakkan badan. Untuk sekadar menegakkan badan. Terserah mau dari yang halal atau yang haram. Terserah mau dari yang halal atau yang haram. Juga terserah yang diberi rizki itu muslim atau kafir. Terserah yang diberi rizki itu muslim atau kafir. Itu rizki baru sifatnya apa? Umum. Mana rizki yang untuk orang beriman? Rizki khusus apa rizki umum? Khusus. Yang halal aja tuh. Kalau yang sama antara kita dengan orang kafir, yang rizki yang umum tadi. Rizki yang sekadar menegakkan apa? Badan. Badannya bisa gerak. Jadi kalau dia cuma makan aja, ya makan untuk badannya bisa gerak, berarti baru dapat rizki umum. Namun kalau makan bisa geraknya untuk sholat, berarti jadi rizki apa? Khusus. Iya kan? Makannya beda. Saya makan, sudah lapar nih, sebentar lagi sholat zuhur. Dia makan untuk menegakkan badan, namun apa? Gunakan untuk apa? Sholat. Ini pada saya kepikiran nanti pas sholat. Saya makan dulu. Sudah, dia makan. Berarti rizkinya berubah. Tadi yang sifatnya itu umum berubah jadi apa? Khusus. Karena digunakan untuk ketaatan. Ada yang rizkinya juga sifatnya umum,
Dan tetap umum juga. Orang kerja dapat gaji, sama kan? Yang beriman dapat gaji kan? Yang kafir juga dapat nggak? Dapat. Nah, namun yang umum ini tetap umum lagi. Karena dia gunakan untuk yang haram. Atau hartanya jadi harta haram. Hartanya itu jadi harta haram. Harta haram itu sebabnya itu karena apa saja? Apa? Gara-gara apa gitu loh? Ya semua hawa nafsu jelas itu. Spesifik lagi. Apa? Hartanya, sumber hartanya. Kerjanya berarti. Iya, kerjanya ini gara-gara apa itu? Menyalahi syariatnya gara-gara apa lagi? Apa itu? Haramnya ini gara-gara apa coba? Tidak ada kesempatan antara dua pihak. Contoh itu berarti. Karena jahil. Oh jelas itu jadi haram itu gara-gara nggak ngaji. Jahil berarti. Karena riba. 1. 2. Goror. 2. 3. Zalim. 3 ini aja. Apa saja coba lihat tadi. 1. Riba. 2. Goror. 3. Zalim. 3 ini saja. Itu yang jadi ringkasan. Nah itu. Buku Ustadz Irwandi yang tebal itu cuma bahas 3 ini. Buku Ustadz Irwandi yang harta haram muamalat kontemporer itu kesimpulannya 3 ini aja Pak, Bu. Ya, 3 ini aja. Jadi kalau kamu nggak mau beli, oh saya sudah tahu isinya. Apa? Zolim, goror, riba. Oh sekitar itu aja. Iya sekitar itu aja. Itu baru boleh kembangkan lagi. Zolim apa? Goror apa? Riba apa? Iya jadi tebal. Paham kan? Nah, tuh. Kalau mau baca lengkapnya di situ. Ya, 3 aja ya. Zolim, goror, riba. Apa zolim contohnya apa zolim? Curang. Apalagi? Bu, contoh yang keren-keren sedikit gitulah. Apa? Korupsi gitu. Keren-keren dikit contoh itu. Contoh cuma umum aja. Biasa itu. Nyolong dia biasa. Korupsi gitu loh. Korupsi. Ya. Apalagi? Mencuri. Bahasa kerennya apa itu mencuri itu? Rampok. Ya. Sama aja. Ada lagi contoh-contoh yang beliau sebutkan situ yang jenengan nggak tahu sebenarnya. Itu masuk zolim. Contoh zolim itu orang kaya nggak mau bayar zakat. Hartanya numpuk di orang kaya tadi nggak dikeluarkan, itu sebenarnya jadi jatah untuk orang miskin. Ya kan? Dia tahan itu tadi, berarti zolimi siapa? Zolimi orang miskin. Selama harta itu ada pada dia, taruhlah 2,5% ya tadi ya. 2,5% ini masih ada di dia, harusnya dia keluarkan, dia tahan-tahan itu, maka ya itu jadi bentuk penzoliman dan harta itu harta haram. Konsekuensinya apa coba kalau gitu? Biar ini selesai gimana? Biar ini selesai apa? Dikeluarkan. Ustadz 5 tahun, saya baru sadar ini sekarang. Ternyata 5 tahun belum bayar-bayar. Apa kalau gitu? Bayar 5 tahun ini. Rapel dia 5 tahun. Rapel 5 tahun itu tadi. Ustadz kalau dia sudah meninggal, belum sempat bayar zakat gimana? Ahli waris bayar utang. Utang terkait dengan hak Allah. Belum bayar itu. Maka harus dikeluarkan. Ustadz, dia sekarang masih hidup Ustadz, namun usahanya bangkrut. Namun dulu pas kaya, memang dasar orang pelit dia. Belum sempat bayar zakat. Sekarang suruh bayar zakat sudah nggak bisa lagi. Sudah bangkrut. Gimana coba solusinya?
Hah? Gimana solusinya? Jadi utang. Nanti tunggu dia mampu baru dia bayar. Kalau tidak mampu, ya banyak berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan di akhirat siksanya diperingan. Kalau belum dibayar, itu masih jadi utang itu. Seandainya nanti kok tiba-tiba jadi kaya lagi, dia bayar utang yang dulu itu waktu sebelum dia bangkrut, zakatnya dia nggak keluarkan. Makanya kalau nggak perhatikan kayak gini tuh harta haram masih punya itu. Dua apa tadi? Gharar. Apa contoh gharar? Apa gharar artinya apa dulu? Tidak jelas, ketidakjelasan, ada ketidakjelasan. Contoh, jangan contoh itu dulu, itu ngeri banget contohnya itu. Apa? Judi apa gitulah. Jangan judi orang desa ya, orang kota lah. Apa contohnya? Apa? Judi bola. Wah itu sudah biasa, orang sudah tahu judi itu. Taruhan skor kan, kasih for berapa gitu kan, iya. Gak tahu itu sudah jauh judi. Apalagi tahu sepeda gembira, sepeda santai gitu tahu? Bisa jadi judi nggak? Gimana? Ada pendaftaran, yang ikut pendaftaran 1.000 orang, hadiahnya untuk 20 orang saja. 980 orang cuma nonton saja, yang lainnya dapat hadiah. Iya kan? Iya. Ketidakjelasan, gharar. Contoh gharar itu. Yang ketiga apa tadi? Riba. Riba nggak usah dibahas. Sudah tahu sendiri contoh-contohnya. Kalau tadi dibilang asuransi, asuransi saya bilang parah banget. Tiga-tiganya ada. Apa tadi? Zolimnya ada, ghararnya ada, ribanya ada. Maka jangan kasih contoh itu. Itu sudah numpuk 3 hal ini. Asuransi, wallahu alam, gak usah ditambah-tambah syariah nanti. Pokoknya 3 ini ada. Apa tadi? Zolimnya ada. Ya, itu ada penzoliman di situ. Yang kedua apa? Ghararnya. Belum tentu tadi besarannya dapat, dapat eksiden dulu baru nanti itu keluar dapat klaim gitu. Kan nggak mungkin orang cari-cari mati, nggak mungkin orang cari kecelakaan, kan nggak mungkin. Yang ketiga apa? Ribanya. Ya, dia preminya sekian, nanti dapat dari klaim itu lebih daripada itu. Sama saya dia pinjamin sekian, dia nuntut kembalikan lebih. Kullu qardin jar manfaat fa huwa riba. Setiap utang piutang yang ada manfaat di situ maka termasuk riba. Balik tadi, maka tadi ada rizki yang halal. Ya, namun dia salurkan untuk tujuan haram tadi. Untuk pekerjaan yang haram. Maka ada tadi rizki sudah umum, tetap jadi umum juga. Nggak jadi berubah rizki yang khusus. Karena faktor tadi. Sudah bagus dia dapat rizki umum dapat kan? Namun dia tidak manfaatkan untuk ketaatan. Dia tidak perhatikan pekerjaannya apa. Dia tidak perhatikan bisnisnya bagaimana. Dia tidak perhatikan halal haramnya. Pokoknya kalau jualan saja. Padahal dulu sejak masa Umar dulu, siapapun yang masuk pasar mesti pebisnis ini, pedagang ini disuruh belajar dulu. Maka Umar itu katakan, dan juga Ali dan yang lainnya itu katakan, itu sejak masa Ali dan seterusnya, itu masalah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Setiap orang yang mau masuk pasar maka harus belajar dulu. Kalau tidak, irtatama fi riba, irtatama fi riba. Dia akan terjerumus dalam riba, ya terjerumus dalam riba, ya terjerumus dalam riba. Dan itu jadi aturan lagi ke masa selanjutnya. Masa selanjutnya di masa ulama-ulama setelah itu masih ada aturan ini. Setiap masuk pasar dites dulu. Kamu paham nggak fikih jual beli? Kamu tahu nggak itu zolim gimana, gharar gimana, riba itu bagaimana? Baru kalau sudah paham ini masuk tuh baru kamu masuk.
Ada kayak gitu di Jakarta. Di Bintaro ada kayak gitu masuk pasar. Enggak ada yang mau daftar itu nanti. Ada mall mau buka toko gitu. Suruh, oh iya bisa dagang di mall kami. Namun harus belajar dulu fikih muamalah gitu ya. Enggak tahu tentang zolim, riba, gharar. Enggak boleh masuk pak. Wah enggak ada yang mau daftar di situ. Enggak mau. Dia buka kayak toko-toko online gitu di syaratnya gini juga enggak mau juga. Karena orang enggak peduli lagi halal dan haram. Padahal gara-gara dia nggak belajar tadi, kerugian bukan hanya untuk dirinya saja terjerumus dalam yang haram, kerugiannya juga untuk orang lain. Iya kan? Orang lain juga rugi itu. Orang lain kena tipu, orang lain itu dizolimi, orang lain tadi itu kena gharar juga, ketidakjelasan. Orang lain juga terkena riba. Gara-gara dia kan pedagang sebenarnya. Pedagangnya nggak belajar, rugi dia sendiri, dia juga rugikan orang lain. Makanya ngaji. Solusinya itu aja. Maka biar nanti rizki yang umum tadi, kalau dia ngaji kan, berubah jadi rizki yang apa? Khusus. Karena paham ilmu. Berubah tadi rizki yang umum, yang cuma sekadar tegakkan badan, berubah jadi rizki yang khusus untuk ibadah, untuk ketaatan, karena tahu halal haram. Nah itu balik, itu tentang Allah memberi rizki. Ya, Allah memberi rezeki itu banyak sekali. Innallaha wa razzaqu dzul quwwatil matin. Az-Zariyat ayat 58. Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, dzul quwwah. Ya, punya kekuatan al-matin yang kokoh. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Az-Zariyat juga ayat 22. Dan di langit sana itu ada rizki-rizki untuk kalian yang sudah dijanjikan. Berarti ini jadi dalil kalau Allah juga memberi rizki. Dan kalau ada pada sisi manusia kok beri setiap bulan saya dapat dari bos saya. Bos itu cuma perantara. Sejatinya yang beli rezeki siapa? Allah. Seandainya dia keluar karena dia tahu di sini pekerjaannya, masa dia keluar dari situ masih bisa dapat rezeki enggak? Masih, Allah masih jamin itu. Bukan berarti karena tidak ada bosnya keluar dari situ, resign dari situ, selesai hidup saya, bukan. Masih ada Allah itu yang beri rezeki itu. Bos cuma perantara. Dia nggak ada, bosnya meninggal, dia resign dari situ, ya tetap masih bisa dapat rezeki di tempat lain. Maka kalau orang tahu pengertian itu Allah memberi rezeki kayak gini tadi, wah nggak pernah khawatir itu untuk keluar dari yang haram. Allah sudah jamin. Dia berpindah dari ini karena Allah, maka nanti akan dapat ganti yang lebih baik. Cuma nggak mau berani saja, nggak mau mencoba saja, takut dengan rezeki tadi. Padahal Allah Maha memberi rezeki. Terus setelah menyebutkan Annallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Dan di dalam buku tadi disebut, ya, Allah tidak membiarkan kita terlantar. Maksudnya tanpa diperintah, tanpa dilarang, bebas saja gitu, bukan. Jadi tidak dibiarkan bebas. Agar tidak bebas gimana tadi? Ya ada perintah, ada larangan. Untuk jalankan perintah dan larangan tadi gimana? Bal arsala ilaina rasula. Allah utus seorang rasul. Allah utus seorang rasul. Yang dimasukkan rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu diutus. Lahir di mana? Mekah. Mekah apa Madinah? Mekah. Tahun berapa? Tahun berapa? Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Hafal itu. Nabi lahir tahun berapa? 571 Masehi. Bertepatan dengan tahun apa? Gajah. Kenapa disebut tahun gajah?
Kenapa banyak gajahnya ketika itu? Kenapa disebut tahun gajah? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah itu kaitannya di situ. Alam yaj'al kaidahum fi qadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfi ma'kul. Itu kisah apa itu? Tentara gajah. Pasukan gajahnya siapa? Raja Abroha. Raja Abroha dari mana? Sono. Dari mana Raja Abroha? Son'a. Son'a di mana? Yaman. Mananya Saudi? Mananya Saudi, Pak? Enggak pernah lihat peta. Mana? Selatan. Selatannya Saudi. Jadi selatan itu. Kenapa sampai Raja Abroha itu mau menyerang Ka'bah? Bawa pasukan gajah tadi kenapa? Karena hasad. Hasad pada Ka'bah. Maka dia bangun kanisah besar di Son'a tadi. Dia bangun gereja besar untuk menyainginya. Kalau anggapan kita saat ini, sana devisanya itu besar sekali, pendapatannya kita gini-gini aja. Nah, untuk nyaingi tadi, dia buat apa tadi? Kanisa besar. Maka dia kirim-kirim surat ke raja-raja yang lainnya. Sudah datang ke tempat saya saja di Yaman gitu. Lebih enak gitu. Destinasinya lebih bagus lah. Terus ketika itu ada orang Quraisy buat masalah. Datang ke kanisah tadi, gereja tadi, terus dia buang kotoran di situ. Emang cari gara-gara dia. Akhirnya Raja Abroha tanya, ini siapa nih yang buat kayak begini, nih ngotori tempat ibadah kami. Wah, dibilang itu udah orang dari Arab sana itu. Wah, sudah disiapkan pasukan gajah tadi. Ya. Wallahu alam jumlahnya berapa. Ya. Terus bergerak dari apa tadi? Son'a. Di mana tadi? Selatan. Ya, ke utara. Pergi kemana? Ka'bah. Ketika sebelum sampai ke suatu tempat, namanya itu Al-Mughammas. Al-Mughammas itu di daerah sekitar Mina. Nah, kalau ada yang biasa ziarah terus nanti sampai di Mina, ada situ ada tempat namanya Mughammas. Terhenti di situ, nggak jadi masuk. Karena apa? Wa arsala alaihim tayran ababil, diutus burung-burung berbondong-bondong. Ababil itu bukan burung ababil, burung yang sifatnya berbondong-bondong, datang dalam jumlah banyak. Jamaat itu pengertiannya, berbondong datang. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, dilemparlah tadi tentara-tentara tadi dengan hijarah, dengan batu min sijil, dibuat begitu padat, begitu keras. Ada juga katakan itu batu dari api neraka, bahwa ketika itu hancur lebur. Faja'alahum ka'asfi ma'kul, mereka jadi bagaikan daun-daun yang dimakan binatang ternak. Hancur lebur, gak jadi masuk Ka'bah. Nah, tahun itu namanya Amul Fil, tahun gajah. Sebentar lagi lahirlah seorang nabi, itu tanda Ka'bah terlindungi. Sebentar lagi lahir seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ulama lahirnya hari Senin. Sepakat lagi Rabiul Awal. Makanya bulan Rabiul Awal itu disebut juga bulan mulut. Nah, tentang tanggal lahirnya berbeda pendapat. Ada yang katakan tanggal 8, Rabiul Awal 9, 12, 20, dan itu tidak jadi kepastian. Tidak ada yang sepakat untuk ini. Ini menandakan bahwasanya tidak terlalu penting untuk menyebutkan hal itu. Kalau ini tidak terlalu penting, berarti dulu juga para sahabat radhiyallahu anhum juga tidak memperingati hal itu. Karena kalau untuk memperingati kan harus tentukan kan, sebagaimana mereka itu Idul Fitri, Idul Adha gitu. Mereka tidak memperingati hal itu.
Maka menunjukkan bahwasanya hal itu untuk dirayakan tidak perlu. Ya, merayakannya tidak perlu. Negara seperti Saudi Arabia saja itu tempat lahirnya Nabi loh itu. Pas tanggal 12 Rabiul Awal itu nggak ada apa-apa. Itu nggak ada tanggal merah. Masuk kantor ya biasa. Nggak ada festival-festival, rayakan-rayakan nggak ada di situ. Mau arak apa begitu satu ya di jalan besar gitu. Kalau di kita apa arak apa gitu kan di ya ada gunungan nasi apa begitulah macam-macam lah setiap tempat gitu. Nggak ada. Ada yang nonton live-nya gitu? Ada siaran? Nggak ada juga kan? Nggak ada. Karena nggak ada apa-apa. Jadi logika saja gitu. Tempat lahirnya Nabi di mana coba? Mekah tadi. Situ saja nggak ada apa-apa coba. Kita yang jauh-jauh sudah lompat pulau-pulau itu coba lihat. Mengistimewakan itu luar biasa sekali. Padahal di sana saja biasa gitu, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang peringati itu nggak ada. Sampai mau diliburkan pun nggak bisa, nggak mau mereka itu liburin kayak gitu. Karena memang tanggalnya nggak ditentukan juga oleh mereka. Nah itu tentang Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau mau pelajari sejarah Rasul ada dengan gambar peta ya. Kayak tadi itu saya baca sebenarnya dari peta. Ada namanya atlas, nanti cari. Kalau beberapa toko buku mungkin masih ada ini, tapi biasanya bukan di toko buku yang toko buku sunnah, cari toko buku umum. Atlas para nabi dan rasul. Jadi di Gramedia kalau nggak salah itu ada juga. Atlas para nabi dan rasul. Saya sempat cek di toko online juga ada. Nah, itu jelaskan sejarah nabi dan rasul lengkap pakai peta. Jadi tahu itu tadi geraknya dari mana tadi Raja Abraha tadi? Dari Son'a itu dikasih tunjuk ini petanya jalannya kayak gini. Itu yang lakukan ini, yang gambar kayak gini, ini sudah lakukan penelitian. Dia datangi tempat-tempat tadi itu. Serius banget. Dia tunjukkan fotonya ini. Oh ini dulu rumah Nabi dulu lahir itu loh ini. Sekarang berubah jadi maktabah. Maktabah itu library, perpustakaan gitu. Tempat baca sudah berubah. Kasih tunjuk kayak gini ya. Foto, dengan gambar, warna lagi. Kalau aslinya kalau kitab Arabnya itu warna. Saya belum memiliki yang bahasa Indonesianya belum. Namun diberitahu di belakang ini ada katalog lagi, ada edisi Indonesianya. Atlas para nabi dan rasul. Oh berarti sudah ada di Indonesia. Karena dia sudah merujuk lagi, dia taruh di belakang ada katalognya. Untuk mengetahui sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bal arsala ilaina rasula. Tidak dibiarkan begitu saja, namun diutus seorang rasul. Diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya tujuan. Rasul itu punya tujuan. Tujuan di sini kalau kita bahas tujuan berarti kalau para ulama maksudkan tujuan yang nanti didapati atau yang makhluk itu laksanakan. Artinya yang manusia laksanakan. Apa yang manusia laksanakan? Ta'atuhum wa tiba'uhum fima ja'u bihi anillah. Mentaati dan mengikuti tuntunan beliau. Yang dapat wahyu dari Allah. Jadi manusia ketika Rasul itu diutus, mereka punya tugas untuk mentaati Rasul dan ittiba pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada istilah lagi hikmah diutusnya Rasul. Nah, makanya tadi saya sebut ada tujuan, terus ada hikmah. Hikmah diutusnya Rasul itu apa? Rasul itu punya hikmah diutus untuk memberi petunjuk pada manusia ke jalan Shiratal Mustaqim. Untuk memberi petunjuk pada manusia ke jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Itu hikmah Rasul diutus. Kalau Rasul tidak diutus, orang nggak tahu jalan yang lurus tadi. Orang tidak memahami Shiratal Mustaqim tadi. Jadi bingung, sudah tahu ada perintah larangan belum? Bingung dia.
Yang bisa jelaskan ini apa? Diutuslah seorang rasul. Ada wahyu yang dia bawa. Ada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang nanti diikuti. Nah itu jadi petunjuk gitu. Lalu dikatakan, setelah menyatakan, Syekh mengatakan akan diutus seorang rasul, lalu disebutkan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati rasul tadi maka dia itu akan masuk surga, siapa yang durhaka kepadanya maka dia akan masuk neraka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memakai dalil, lihat ini dalilnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah tadi surat Al-Muzammil tadi. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa asa fir'aunu rasulah fa akhadnahu akhdha wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu hai orang kafir Mekah seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa rasul yang diutus kepada Fir'aun? Siapa? Nabi Musa. Lalu dikatakan, maka Fir'aun mendurhakai Rasul. Mendurhakai siapa berarti? Nabi Musa tadi. Lalu kami siksa dia gara-gara kedurhakaannya ini dengan siksa yang pedih. Dengan siksa yang berat. Itulah yang maksud perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, siapa yang durhaka pada Rasul maka dia akan masuk neraka. Berarti sebaliknya, siapa yang mentaati Rasul maka dia akan masuk surga. Itu namanya muqaddimah yang bagus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berikan pemahaman dulu. Sebelum nanti masuk nanti masalah-masalah yang lainnya, masalah hukum, masalah ini nanti dia akan mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam. Nah, kasih dasar dulu ini, dasarnya ini. Kalau ada wahyu dari Rasul, oh ditaati berarti. Kamu durhaka pada wahyu ini, berarti akan masuk neraka. Namun kalau kamu itu mentaatinya akan masuk surga, nggak boleh durhaka berarti. Jadi kesimpulannya, poin pertama ini mengajarkan tauhid rububiyah, di mana kita sudah mengakui Allah itu mencipta, memberi rizki, namun dari sini kita tidak dibiarkan begitu saja. Tapi ada perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini, untuk perintah kita taati, untuk larangan kita itu jauhi. Siapa yang taati maka dia masuk surga, siapa yang enggan taati maka dia masuk neraka. Setelah itu disampaikan poin kedua. Apa poin kedua tadi, mempelajari tentang apa tadi? Tauhid uluhiyah. Beliau katakan, Anallaha la yarda, Allah tidak ridha, tidak rela ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, seseorang menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, baik dengan malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus, Allah tidak ridha kalau ada yang menyekutukan Allah. Walaupun itu dengan malaikat, walaupun itu dengan seorang nabi. Apa dalilnya? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Oleh karena itu janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Surat Jin ayat 18. Sekarang dari ayat ini kita lihat masjid itu ada 4 pengertian. Masjid itu ada 4 pengertian. Yang pertama, makna masjid adalah tempat sholat. Pertama, makna masjid adalah tempat sholat. Yang kedua, masjid adalah anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Yang ketiga, makna masjid adalah seluruh tempat di muka bumi.
Yang keempat, makna masjid adalah sujud. Tadi disebutkan wa annal masajida lillah. Sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan berbuat syirik. Berarti coba rujuk tadi. Ada 4 pengertian masjid ya. Yang pertama apa tadi? Tempat sholat. Berarti maksudnya kalau ini masjid adalah tempat sholat, jangan berbuat syirik di dalam masjid ini. Berarti tidak boleh membuat ya suatu perbuatan yang disebut syirik di dalam masjid. Yang kedua tadi maknanya apa? Anggota sujud. Apa yang kita gunakan untuk sujud apa saja? Yang harus menempel saat sujud berapa? 7 anggota tubuh apa saja? Dahi dan hidung. Jadi 1. Terus 2 telapak tangan, tangan kanan, tangan kiri. Terus lutut kanan, lutut kiri. Sudah berapa itu? 5. Terus ujung jari kaki kanan dan kiri. Ujung ya. Ini. Yang bagian putihnya ini kalau jari kaki. Bukan bagian yang punggung. Ya. Bagian yang putihnya. Kalau dimaksud tadi masjid adalah anggota sujud berarti janganlah berbuat syirik dengan anggota badan ini. Ya, anggota badan tadi untuk sujud, jangan kamu berbuat syirik dengan anggota badan ini. Terus yang ketiga maknanya apa? Seluruh tempat di muka bumi. Berarti semua tempat di muka bumi ini jangan gunakan untuk berbuat syirik. Bukan hanya di masjid berarti. Kalau yang ketiga lebih umum lagi. Seluruh tempat di muka bumi jangan digunakan untuk syirik. Mau di masjid, mau di tepi laut, mau di sungai, mau di telaga. Yang bisa ditemukan di mana? Laut tadi. Larung, sedekah laut. Apalagi gunung, pohon beringin besar. Apalagi kalau sini sudah nggak ada di Jakarta ini. Kuburan. Nah, kalau sini mungkin masih kuburan-kuburan ini kayaknya. Tempat manapun nggak boleh. Umum di sini tempatnya. Mau di kota, mau di pelosok, di pedalaman, nggak boleh berbuat syirik sama sekali. Masjid maknanya seluruh tempat di muka bumi. Itulah yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Seluruh permukaan bumi ini boleh digunakan untuk masjid, tempat sholat. Boleh juga untuk bersuci. Berarti untuk apa? Tayamum. Tempat sholat dan tayamum tadi. Seluruh tempat di muka bumi. Berarti boleh pakai untuk sholat dimanapun. Terus boleh juga untuk bersuci tayamum dengan debu yang ada. Atau dengan permukaan bumi yang ada menurut pendapat ulama yang lain. Tempat sholat boleh seluruh muka bumi. Kecuali di mana? Kecuali di mana? Kamar mandi, tempat pemandian dan kuburan. Namun masih boleh satu sholat dilakukan di kuburan. Sholat apa? Sholat jenazah. Ketika misalnya ada keluarga, dia telat datang, jenazah sudah dikuburkan, maka boleh datangi kubur tadi, sholat jenazah di situ. Kenapa masih boleh? Karena sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Nggak ada rukuk dan sujud di situ. Apa dalilnya bolehnya tadi? Dulu Nabi SAW pernah tanya tentang keadaan seorang wanita yang biasa bersih-bersih masjid. Berarti tukang sapu masjid. Tanya pada para sahabat, dia ada di mana? Wah Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Seakan-akan jawaban mereka itu meremehkan dia. Gak kayak bentuk pemuliaan gitu. Padahal walaupun cuma jadi tukang sapu masjid. Maka Nabi SAW ketika itu katakan, kalau begitu dia dikubur di mana? Tunjukkan saya di mana kuburnya.
Kemudian ditunjukkan kuburnya, Nabi SAW kemudian lakukan sholat jenazah di kubur tadi. Karena Nabi kan belum sempat nyolatkan. Itu jadi dalilnya di situ. Lalu Nabi SAW sebutkan kubur itu asalnya itu gelap. Karena tadi sholatku tadi, kubur itu akhirnya menjadi terang. Berarti asalnya di kuburan tadi, ya keadaannya apa? Gelap. Namun karena ada amal soleh, maka kubur tadi menjadi apa? Terang, tanpa mesti ditambah lampu penerangan. Kenapa disebut kayak gini? Saya sebut kayak gini. Wah, tahu sendirilah kubur-kubur kita itu gimana. Di semen, apalagi kasih payung, atap. Diatapin biar Eyup kan nggak kena hujan kan, iya. Biar nggak kena panas gitu aja gampangannya. Terus apa lagi? Pasangin foto biar ya ada mungkin ya. Terus apa lagi? Ya tadi ada lampu juga kan, taruh di situ. Pas lagi ziarah bawa ada wadah-wadah juga isi situ ada uang 1.000 taruh di situ juga ada. Mungkin maksudnya biar Simbah itu nanti kalau sempat rokoknya habis mungkin ya. Karena situ ada puntung rokok juga. Logika gimana masuknya itu? Ya, lampu tadi maksudnya untuk menerangi, ngapain? Karena neranginya bukan dengan lampu dari luar, itu amal soleh di dalam itu tadi. Maka Nabi SAW katakan kuburnya itu gelap. Karena tadi sholatku kuburnya itu menjadi terang. Berarti asalnya gelap tadi. Ada amal soleh baru kubur itu jadi terang. Kalau tidak ada amal soleh kubur itu gelap. Terus kubur itu disempitkan, dihimpitkan. Itu yang terjadi. Balik ke pembahasan tadi. Itu tanda kalau Nabi SAW memuliakan juga tukang sapu masjid. Ya, Nabi SAW memuliakan tukang sapu masjid. Dan itu juga jadi dalil jangan remehkan orang lain. Dan itu juga jadi dalil ada amalan kecil di mata manusia, cuma sapu masjid. Itu amalan kecil di mata manusia kan. Namun Nabi SAW menganggap itu amalan besar di sisi Allah. Di sisi manusia nganggapnya itu apa? Kecil itu. Ya cuma sapu-sapu aja kok. Di sisi Allah, tadi di anggapan Rasul tadi, itu jadi amalan besar di sisi beliau. Makanya beliau tanya, dikuburkan di mana? Saya mau nyolatkan. Kita nganggapnya, wah itu biasa saja kok, cuma tukang sapu. Nabi, Masya Allah, muliakan sekali. Sebut-sebut kayak gitu coba. Dan ini juga jadi dalil, kalau masjid diperintahkan untuk dibersihkan, tidak dibiarkan kotor. Kalau ada tukang sapunya lebih bagus. Terus yang keempat tadi, masjid itu berarti sujud. Berarti maknanya apa tadi? Karenanya maknanya adalah sujudlah pada Allah saja, jangan sujud pada selainnya. Yang keempat tadi kan makna masjid adalah sujud. Berarti kita sujud kepada Allah saja, tidak boleh sujud kepada yang lainnya. Nah, empat tadi menunjukkan empat tafsiran dari ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi. Ada surat Jin ayat 18 tadi. Berarti ayat ini menunjukkan tadi seperti kata Syekh Muhammad bin Al-Wahab, Allah tidak ridha pada perbuatan syirik. Walaupun di situ berbuat syiriknya lewat malaikat, dengan seorang nabi. Karena ayat katakan ma'allahi ahada, tidak boleh pada seorang pun. Berarti tidak pada malaikat, tidak pada seorang rasul yang diutus. Kita diperintahkan untuk tinggalkan kesyirikan. Dan syirik itu benar-benar bahaya. Bahaya syirik di antaranya. 1. Syirik itu dosa nomor 1. Ranking pertama. Dan
Dan ingat, kalau ini ranking pertama berarti setan akan mengincar manusia pada perbuatan syirik lebih daripada yang lainnya. Ketika setan telah berhasil menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, maka dia dapat gelar tertinggi, dapat gelar penghormatan. Untuk siapa tadi? Setan. Dan sudah dianggap dia kelas atas itu. Dia sudah tingkatan paling tinggi karena sudah menjerumuskan dalam syirik. Bahaya syirik yang kedua, syirik itu dosa besar yang paling besar. Bahaya yang ketiga, syirik itu menghapus amal. Syirik itu menghapus amal. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu berbuat syirik, maka hapuslah amal-amal mereka. Terus bahaya syirik yang keempat, jika dosa syirik dibawa mati, maka tidak akan diampuni Allah. Diulang, jika apa tadi? Jika dosa syirik dibawa mati. Ingat ya kalimatnya, kalau dibawa mati. Berarti kalau ketika hidup tobat, selesai berarti ya. Ini masalah tadi adalah jika dosa syirik dibawa mati, maka Allah tidak akan ampuni. Dalilnya surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Terus yang kelima, orang yang berbuat syirik pantas masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Dalilnya Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya di neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Selesai prinsip yang kedua tadi. Kuncinya adalah, intinya yang kedua yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tauhid uluhiyah. Lawannya adalah berbuat syirik. Beliau ingatkan berbuat syirik itu bahaya. Allah tidak ridha. Terus beliau bawakan dalil dari surat Jin ayat 18. Sekarang yang ketiga, membicarakan tentang loyal dan tidak loyal. Istilahnya ya, wala wal bara. Wala itu artinya loyal pada orang beriman. Bara itu artinya tidak loyal atau berlepas diri. Wala itu artinya loyal pada orang beriman. Terus bara itu artinya berlepas diri pada orang-orang kafir. Jadi kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Nah, ini diajarkan pada prinsip yang ketiga. Maka beliau katakan, "Ana man ata'a Rasulullah wa hadallaha la yajuzu lahum muwalatu man hadallahu wa rasulah." Orang yang sudah taat Rasul, karena dari poin pertama kan taat Rasul. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Di poin yang kedua tadi, maka tidak pantas baginya loyal pada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun itu adalah kerabat dekatnya.
Walaupun itu aqraba qaribin, kerabat dekat. Kita lihat langsung dalilnya. Surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mereka itu berkasih sayang, mereka itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun karib kerabat tadi atau orang yang musuh Allah dan Rasulnya tadi itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Jadi dia musuh Allah dan Rasulnya. Itu berarti sudah nancap iman pada hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Kemudian wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha, dan mereka kelak akan dimasukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, sesungguhnya mereka itu adalah hizbullah, golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya golongan Allah itulah yang nanti akan mendapatkan keberuntungan. Nah, sekarang prinsip wala kita bahas dulu. Berarti kalau wala tadi apa? Loyal ya. Loyal sini punya makna cinta, mendukung. Itu cuma pantas pada orang beriman. Kalau walanya pada orang kafir, loyalnya pada orang kafir, nah itu tadi bukan ciri orang beriman. Contoh misalnya dia wala pada orang kafir. Orang kafir tersebut dijadikan pemimpin. Ada juga contoh yang lainnya, dijadikan kekasih dekat. Namun para ulama golongkan wala atau loyal pada non-muslim itu terbagi menjadi dua. Loyal pada non-muslim terbagi menjadi dua. Yang pertama, wala yang bentuknya kafir, wala yang dihukumi kafir. Perlu dikasih contoh enggak? Perlu kasih contoh? Satu contoh. Mengunjungi tempat ibadah non-muslim dan menganggap itu adalah ibadah tersendiri. Dia masuk ke tempat ibadah non-muslim dan menganggap ibadah afdol juga di situ. Pokoknya nanti mikir sendiri lah, gak usah mikir-mikir orang gitu ya. Apa yang jadi masalah di sini? Karena dia nganggap itu jadi tempat ibadah yang mulia juga toh. Berarti dia nganggap ya keyakinan non-muslim tadi benar juga. Jadi dia nganggap masuk ke tempat ibadah non-muslim sama seperti masuk masjid. Ya, sama seperti masuk masjid. Itu bentuk kekafiran.
Contoh lagi, wala pada non muslim yang buat kafir. Yang kedua, meyakini semua agama itu sama. Meyakini semua agama itu sama. Dari keyakinan ya, bukan ucapan dulu ya. Kalau ucapan belum tentu. Dia ucap namun keyakinannya gimana lagi? Jadi lihat keyakinannya. Karena kalau ucap masih belum ini. Siapa tahu dia ucap memang dia ucapkan ini ya karena ya cuma cari-cari perhatian, oh ini aja lah, non muslim aja lah. Sehingga bahasanya kalau dia ucapkan salam apapun gitu diucapkan. Ya, salam versi ini semua sebut. Wah, untuk memuliakan orang lain tuh kita nggak perlu pakai bahasa orang kok, nggak usah. Ibaratnya itu kucing aja kalau mau panggil anjing nggak usah berubah pakai suara anjing gitu kan? Iya kan? Nggak perlu. Dia meong-meong aja sudah gitu. Nggak perlu, saya hormati anjing sudahlah, saya gugup juga gitulah. Enggak, kamu nggak jadi kucing lagi. Kucing aja paham kok. Nggak perlu dia menyesuaikan kan. Kambing lewat gitu, kucingnya tetap meong-meong juga kan. Nggak pakai mbe gitu, enggak. Kucing aja paham. Cara hormati gimana gitu loh. Nah ini kalau di ucapan saja ini belum kafir. Tambah dengan apa tadi? Keyakinan. Biar nggak mudah kafirkan orang. Oh dia kafir berarti ustadz ya. Oh, enggak. Ucapannya salah itu. Ya, nggak boleh kayak begitu. Dan MUI sudah peringatkan juga kayak begini nggak boleh. Nah sekarang wala yang dihukum yang kedua sekarang. Wala yang dihukumi haram, tidak sampai kafir. Contoh. Satu, mencintai non muslim dan menjadikannya teman dekat. Coba perhatikan hadis berikut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang beriman. Janganlah ada yang makan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Berarti suruh teman dengan siapa coba? Orang beriman. Kalau bisa ya makan makananmu juga orang-orang yang bertakwa. Itu sudah jadi dalil. Terus yang kedua, contoh yang bentuknya tidak sampai kafir namun haram, menetap dan menjadi warga negara di negeri kafir. Karena kalau sudah tahu syiar agama di sana itu sulit ditegakkan, sholat 5 waktu, azan nggak boleh keluar, jilbab dilarang, gitu. Kita kan diperintahkan hijrah dari tempat tersebut ke negeri yang kita bisa tegakkan ajaran Islam. Bukan balik, ya, bukan kebalik gitu. Kecuali ada kepentingan dakwah nantinya atau ada kepentingan penting di situ dan itu sifatnya sementara berarti. Terus yang ketiga, contohnya melakukan perjalanan ke negeri-negeri kafir tanpa ada kebutuhan. Tanpa ada apa tadi? Kebutuhan. Berarti sekarang dirinci lagi. Safar ke negeri kafir dibolehkan dengan 3 syarat. Satu, tadi sudah disebut, karena butuh untuk berobat, studi di sana, ada urusan kerjaan sementara, butuh berarti ya.
Yang kedua, memiliki cukup ilmu untuk mengatasi syahwat dan syubhat. Untuk mengatasi apa? Syahwat dan syubhat. Itu ilmu ya. Terus yang ketiga, tetap bisa menjalankan syariat dengan baik. Berarti kalau dia sholat ya masih bisa, kalau mau berjilbab juga masih bisa gitu. Dia jalankan agama masih bisa juga. Kalau tadi ilmu mengatasi syubhat dan apa tadi? Syahwat. Syubhat itu pemikiran-pemikiran sesat. Ilmu butuh di sini untuk mengatasi ini. Kalau untuk mengatasi syahwat itu butuh sabar. Kalau untuk mengatasi pemikiran sesat, ya yang dibutuhkan itu apa? Punya ilmu. Adapun tinggal di negeri kafir, yang tadi dalam keadaan butuh tadi ada dua syarat tinggalnya. Kalau tadi safar ya, kalau ini tinggalnya. Satu, merasa aman dengan agamanya. Dua, mampu menjalankan syiar agama di tempat tinggalnya tanpa ada penghalang. Lalu bentuk lagi wala yang haram yang tidak membuat kafir. Contoh lagi, tasyabbuh dengan non muslim. Selama tidak membenarkan keyakinannya ya. Kalau sampai membenarkan keyakinannya, tasyabbuh plus membenarkan keyakinan mereka, sudahlah memang agama mereka juga benar juga. Ya. Kafir nanti. Kalau ini tanpa membenarkan keyakinan mereka, cuma tasyabbuh saja. Ikut model pakaiannya, ikut model rambutnya, ikut perayaannya, ikut pesta-pestanya. Nggak boleh. Itu masuk tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum maka dia kelak akan serupa dengannya, termasuk golongannya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai pembahasan 3 poin tadi. Kesimpulannya 3 berarti ya. Kita tadi dijelaskan oleh Syekh ada tauhid rububiyah. Rasul diutus, Allah menciptakan kita, kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita. Terus yang kedua, kita disuruh ibadah pada Allah, tidak berbuat syirik. Lalu yang ketiga, wala wal bara, loyal pada orang beriman, barok pada orang kafir. Yang salah tadi adalah jika walaknya itu pada orang kafir. Wala pada orang kafir ada berapa macam? 2. Ada walaknya itu yang membuat kafir, ada walaknya yang dihukumi haram, tidak sampai kafir. Wallahu a'lam. Baik, saya jawab pertanyaan. Ustaz, mohon maaf jika pertanyaannya di luar tema. Orang tua mengharuskan kita mengikuti arisan keluarga, di mana tujuan untuk silaturahim dengan keluarga. Kami sudah pernah ngomong kalau kami ikut datang saja tapi tidak ikut arisannya. Tapi orang tua tetap mengharuskan kami ikut. Padahal sudah kami jelaskan karena di arisan ini makanan yang disediakan dibebankan ke yang dapat arisan. Walaupun memang diharapkan peserta arisan membawa makanan, tapi kenyataannya tetap tuan rumah yang menyediakan makanannya. Bagaimana Ustadz menyikapi hal tersebut? Saya jawab nanti takut beda ya dengan Ustadz sini ya saya itu. Gak usah dijawab aja ya. Dijawab nggak? Saya tanya coba, tamu datang di rumah dilayani nggak?
Baik. Kalau bentuk pelayanannya wajar-wajar saja, walaupun dia pinjamkan saya uang ya. Dia pinjamkan saya uang. Saya layani dia datang ke rumah kan. Oh Pak, ada keperluan apa nih gini. Pas saya pinjam uang ke dia, saya beri air putih, terus kasih makanan. Riba atau tidak? Tamu loh, tamu. Riba enggak? Pak, enggak boleh Pak, ini jenengan enggak boleh makan, enggak boleh minum Pak. Riba Pak, maaf. Jadi kita ngomong aja gitu. Ngomong tuan rumah enggak tahu diri, tenang gitu. Nah, saya ingin buka pemahaman dulu ini. Kalau ini saja namanya dilayani normal. Wajar enggak? Wajar. Kecuali gini, dia pinjamkan uang ke saya pinjam uang dia ya. Karena dia pinjamkan uang besar, Masya Allah saya muliakan dia ini. Yang biasanya cuma kasih snack saja. Saya pokoknya cari kambing pokoknya. Saya sembelih dia kambing nanti itu. Tidak seperti tamu biasa yang lainnya gitu. Karena alasan apa tadi? Dia pinjamkan saya itu uang. Maka kalau ini baru masuk kaidah kullu qardin jaro manfa'a fahuwa riba. Sekarang arisannya gimana coba melayani tamunya? Normal nggak tadi makanannya? Wajar nggak melayaninya seperti tamu biasa? Wajar atau tidak? Umumnya wajar-wajar saja. Ya, umumnya wajar-wajar saja. Sehingga tambahan ini bukan tambahan kullu qardin jaro manfa'ah. Beda. Saya logikakan kayak tadi itu. Makanya saya bilang tadi kan, kalau saya nanti beda fatwa, jangan protes. Saya punya alasan sendiri, gitu ya. Kalau nggak setuju dengan fatwa ini ya sudah, aman-aman aja. Saya nggak mau cari masalah di Jakarta pokoknya. Pulang-pulang aja gitu. Besok nggak diundang lagi, bukan urusan saya pokoknya. Ingin bertanya, kita kan tidak boleh memutus silaturahim dengan kerabat. Sementara dalam surat Mujadilah tadi ya, tadi kita bahas ayat 22 kan. Tadi disuruh apa kalau dengan kerabat tadi apa? Kalau itu musuh Allah dan Rasulnya pokoknya tidak loyal. Nah tadi keterangannya tidak loyalnya ini untuk urusan agama saja. Dia punya perayaan, boleh gak bantu-bantu? Oh nggak boleh. Perayaan agamanya nggak boleh. Namun kalau dia lagi susah butuh uang, boleh nggak kita bantu? Boleh. Itu hubungan manusiawi dengan sesama saudara. Namun kalau sudah kaitannya dengan agama, gak dibantu. Tolong dong bantu saya, masa di rumah dong, saya ini ada perayaan ini, acara besar nih. Setahun sekali saja kok. Pas itu maksudnya ibadah mereka tidak dibantu. Itu maksudnya loyal yang masalah. Itu yang dimaksud dengan Al-Mujadilah ayat 22 tadi. Walaupun mengatakan bahwa kita sulit berkasih sayang dengan keluarga yang menentang dan terkesan tidak suka dengan banyak syariat Allah atau Islam. Bagaimana sebenarnya kita bersikap kepada keluarga dekat yang seperti itu Ustaz? Tadi sudah dijelaskan. Jadi yang dijauhi kalau urusannya itu terkait agama. Apakah lompat dulu? Nih, kalau ngundang konflik nggak saya bahas. Terkait wala wal bara, bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan teman sekolah atau teman kantor atau teman organisasi yang kafir, karena sulit sekali dihindari khususnya di negeri kita yang plural ini. Tadi kaidahnya, kalau kaitannya dengan ibadah tidak boleh loyal, tidak boleh dukung, tidak boleh cinta, tidak boleh suka. Namun kalau itu kaitannya di luar ibadah, maka silakan untuk nolong, silakan untuk bantu. Kaidahnya seperti itu. Masalah bergaul silakan bergaul. Yang penting tidak ya ikut serta dalam urusan agama mereka. Jika kita jualan tapi di dalam acara tersebut ada panggung musik, bagaimana hukum kita berjualan tersebut Ustaz? Dia jualan maksud pokoknya karena ada panggung itu, karena memang, atau jualan normal saja, nggak ada itu saya jualan, ya
Ada itu juga jualan. Berarti dia memang kesehariannya itu jualan kalau memang ada itu atau tidak gitu. Maka kalau ini tidak masalah, berarti itu cuma tambahan. Yang masalah itu kalau sudah ada tahu itu tempat maksiat, nah ikut dukung di situ. Gara-gara ramai pas maksiat itu ada. Nah itu yang nggak boleh. Nanti masuk dalam ayat kita itu dilarang wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan melampaui batas. Apakah makan di restoran all you can eat diperbolehkan? Apa di dalamnya terdapat goror? Karena misalnya bayar 100.000, sementara porsi masing-masing orang berbeda. Saya jelaskan dulu, goror itu ada dua macam. Pertama, goror sedikit, yang kedua goror banyak. Goror sedikit, yang kedua goror banyak. Ketidakjelasannya yang pertama sedikit, yang kedua itu ketidakjelasannya banyak. Contoh goror yang sedikit. Ini sudah umum kita lakukan. Toilet di Jakarta berapa? Hah? Toilet umum di Jakarta berapa? Hah? 2.000 apa 5.000? 2.000 lah. Ya, 2.000 kan? Itu kan nggak dihitung mau buang air kecil mau buang air besar. Tetap berapa? 2.000. Mau pakai airnya sedikit ataupun banyak, tetap bayarnya berapa? 2.000. Gorornya itu nggak ngaruh, Pak. Ya, gorornya itu nggak ngaruh. Itu alias goror sedikit. Ada yang kedua, goror banyak. Contohnya, ini di kos-kosan ini aja lah. Nah, kos-kosan bisa ini. Mahasiswa itu biasanya makannya full, banyak gitu, satu gunung ya. Silakan makan di tempat ini 15.000. Dia masukin lauknya dulu, tutup ayam 3 potong, tutup nasi, atasnya tempe, ya, mie macam-macam, tutup lagi. Kalau di total itu sebenarnya bukan 15.000. Totalnya itu 3 kalinya atau 4 kalinya. Taruhlah itu 70.000. 70.000 dengan 15.000 jauh atau tidak? Ya, kalau seandainya mahasiswa ada 100 masuk warung kayak gitu, apa yang terjadi? Bangkrut. Untuk siapa yang bangkrut? Yang punya warung. Ya. 10-100 mahasiswa masuk 10 atau 100 lah, taruh 100 aja lah. Coba lihat, tutup besoknya. Bangkrut. Makan terserah, cuma 15.000. Wah terserah, yang penting kamu 1 kali makan gitu. Wah diambil banyak-banyak. Ketika ini yang terjadi gorornya besar, maka itu baru jadi masalah. Nah sedangkan ini coba lihat 100.000 makan sepuasnya. Ini dirinci lagi. Sebenarnya pelayanan kayak gini, ini kayak di beberapa tempat seperti lounge. Masuk situ 100.000. Ada fasilitas apa? Saya nunggu stay di situ. Nunggu sampai penerbangan berikut. Namun saya duduk itu sudah pelayanan. Ya kan? Saya pakai ada layanan internet sudah pelayanan lagi. Saya pakai lagi di situ makan sedikit saja, tetap itu pelayanan juga. Kamu bisa makan di situ bebas. Masih nunggunya lama, makan lagi gitu. Kalau di sini sebenarnya ada faktor-faktor lain sehingga harganya jadi 100.000. Itu faktor-faktor lain banyak. Mau dibilang goror, cuma bisa masuk goror yang sedikit. Ya. Beda kalau 100.000, ya. Selalu rugikan yang dengan 100.000 ini, selalu rugikan yang punya warung. Nah itu baru yang jadi masalah. Seperti contoh tadi, kalau gorornya terlalu besar itu baru jadi masalah. Maka samakan untuk restoran all you can eat seperti itu. Apakah turnamen termasuk goror? Misal kita beli tiket, sebagian untuk bayar lapangan dan sisanya gunakan untuk hadiah dan ditambah dana dari sponsor. Goror. Gorornya karena dana tadi digunakan sebagian untuk hadiah. Judi juga ada.
Ada seorang dikasih HP dari temannya. Setelah tahu HP tersebut dari hasil barang bukti curian, apakah boleh dijual HP-nya dan uangnya disalurkan ke manakah Ustadz? Tidak boleh dipakai HP tadi karena diketahui itu HP curian. Kembalikan kepada yang serahkan, atau tahu pemiliknya, kembalikan kepada pemiliknya. Kalau itu sudah tidak bisa dikembalikan, berarti HP itu bisa diserahkan untuk kepentingan umum, atau nanti diuangkan, uangnya ini dipakai untuk kepentingan umum, fasilitas sosial, kasih fakir miskin juga bisa. Sama seperti penyaluran harta riba. Apa hukumnya wanita sebagai model pakaian syar'i di-upload di medsos untuk katalog produk? Jika pakaiannya syar'i, wajahnya ditutup seluruhnya dengan stiker, tangannya menggunakan sarung tangan, tertutup seluruhnya, apakah tetap haram dan berdosa atau diperbolehkan? Kalau terjaga seperti ini masih boleh. Apa hukum berjualan di marketplace, Tokopedia, Shopee dan yang lainnya tanpa mengendapkan dana hasil penjualan di marketplace tersebut? Dana langsung ditarik. Asalnya masih boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Saya belum lihat muskilah di situ. Pokoknya kalau mau bahas dagang, 3 tadi kuncinya saja untuk jelaskan hukumnya. Ya, ada zolim atau tidak, ada gharar atau tidak, ada riba atau tidak. 3 ini saja. Ustadz, kalau seorang yang bekerja di bank konvensional atau di pajak, tapi penghasilannya untuk beribadah seperti umroh, haji atau sedekah, bagaimana hukum rizkinya? Tidak berkah. Bahasa kasarnya apa? Haram. Apa yang tidak berkah? Ibadahnya tadi, pengaruhnya tidak berkah. Apa diterima atau tidak? Dari sisi sah mungkin sah, namun tidak mabrur. Kalau itu kaitannya dengan haji atau umroh, ibadahnya tidak mabrur. Rugi dia. Walaupun mungkin sudah dikatakan dia menunaikan haji, dia menunaikan umroh, namun karena dari penghasilan yang haram tadi. Sebagian ulama menyatakan hajinya tidak diterima, umrohnya tidak diterima. Namun sebagian katakan haji umroh diterima, namun tidak mabrurnya yang dia itu tadi tidak dapati, tidak mabrurnya. Teman saya kehilangan mobil, masih leasing dan asuransi. Namun karena satu dan lain hal tidak bisa diklaim kehilangan. Namun suaminya pun akan membantu membuat cerita kehilangan. Bohong berarti. Agar bisa klaim, bohong kan? Asuransi tadi. Bagaimana hukum yang dilakukan suami teman saya tersebut? Dapat dosa besar bohong. Pak Ustadz, jika kita membuat air bidara yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang diminumkan kepada orang muslim yang sedang sakit dengan mengharap kesembuhan, apakah ini bertentangan dengan keimanan kita kepada Allah? Tidak, masih dibolehkan, dan seperti itu masih dalam bentuk ruqyah. Adapun daun bidara tadi cuma sebagai medianya masih dibolehkan. Bagaimana hukumnya saya menggunakan promo diskon angkutan online untuk pergi ke majelis ilmu karena kemampuan finansial kami sedang tidak baik? Tidak ikut promonya tadi, dia bayar cash, kalau bisa itu lebih baik. Semoga Allah mudahkan juga untuk urusan orang-orang yang sedang susah. Jika kondisi ini ibu mertua saya selalu dapat telepon dari ponakannya. Ponakannya selalu menceritakan tentang suaminya, apalagi menceritakannya yang katanya suaminya selingkuh. Banyak bukti yang dia dapat dari HP-nya. Pertanyaannya, jika kondisi gitu, bolehkah ponakan cerita seperti itu kepada bibinya? Terlebih lagi bibi itu punya pengalaman yang juga suaminya selingkuh pula. Terus yang kedua, bagaimana cara sikap saya yang selalu mendengar atau diceritai yang sering dari mertua saya itu? Karena sebenarnya saya nggak suka untuk mendengar. Kalau kondisinya kayak gini, semua serba lagi nggak jelas, diamkan saja, cuek. Nggak dukung si keponakan tadi, nggak dukung mertua juga, diamkan. Nggak campur-campur dulu. Karena masalah masih kurang jelas ini. Ini masalahnya ini karena apa? Itu benar atau tidak? Harus dibuktikan dulu. Kalau tidak benar, kita malah nanti jadi tergabung dalam fitnah lagi di situ. Ya, maka diamkan saja, tidak campur yang mana-mana, tidak ikut serta juga dukung siapa-siapa di situ.
Bagaimana hukumnya kalau bekerja di tempat anak perusahaan bank atau pabrik rokok? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kata Nabi, halal jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara yang masih samar, syubhat. Ini saya kategorikan tadi pertanyaan tadi, subhat. Siapa yang jauhi subhat, dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjatuh dalam syubhat, berarti dia terjatuh dalam yang haram. Maka waroknya tinggalkan. Warok itu namanya. Warok itu meninggalkan sesuatu yang masih syubhat. Untuk sholat jenazah di kuburan tadi, apa ada batas waktunya? Saya belum temukan untuk batas waktunya di sini, karena nggak ada dalil tegas. Ya, dalil tegasnya belum ada sampai berapa lama begitu. Sebagian ulama pakai waktu gitu. Namun wallahualam saya belum temukan dalil yang menentukan waktunya sampai berapa lama untuk sholat jenazah ini. Bagaimana caranya agar kaum muslim Indonesia dapat menjalankan perintah Allah dengan baik? Ngaji. Doakan seluruh warga Indonesia bisa ngaji, thalabul ilmi yang benar pada guru yang benar, maka semua jadi baik. BPJS. Kalau misalnya kita sudah terlanjur ikut BPJS, ada tunggakan apa harus dibayar dan apa itu termasuk utang. Sekarang BPJS itu hukumnya sama dengan asuransi. Asuransi apa tadi? Mudaratnya apa saja? 3 tadi. Apa? Zalim, riba, gharar. 3 ini ada. Pertanyaan tadi, ada tunggakan apa harus dibayar? Ini masalahnya kalau sudah ditetapkan kayak gitu, nggak bayar, kena masalah lagi. Ada pengguna BPJS itu nanti punya tinjauan macam-macam. Ada yang orang miskin, maka dia manfaatkan sah-sah saja. Ada di situ yang sifatnya mandiri, dia manfaatkan cuma sebatas yang dia setor. Layaknya kalau di asuransi itu premi. Lebih dari itu tidak dia manfaatkan. Maka kalau dia mau manfaatkan di sini cuma sebatas premi yang disetor saja, tidak lebih daripada itu. Ada tunggakan yang harus dibayar, secara aturan itu harus dibayar. Kalau enggak kena masalah lagi yang berikutnya. Wallahu a'lam. Bagaimana apakah jika seorang itu bertobat dari syirik perlu mengulangi syahadatnya lagi? Kalau itu KTP-nya muslim, maka tidak perlu ulangi syahadat. Jadi cukup bertobat, kembali lagi taat pada Allah. Kakek saya semasa hidupnya sangat bakti dan bisa mengobati orang dengan cara memanaskan kerisnya, lalu jadi bara api, kemudian dijilat lalu diobati ke pasien. Alhamdulillah sebelum wafat sudah dihilangkan ilmu tadi. Namun beliau mewarisi keris tersebut ke salah satu anaknya. Saat ini keris tersebut ditawar orang 2,5 M. Apakah keris tersebut layak dijual kemudian harus dibagi waris? Nggak layak dijual lagi. Makanya untuk potong bawang aja lah. Gak usah nanti jual lagi, nanti teruskan lagi tadi itu. Kenapa harganya 2,5 M? Orang sudah tahu syiriknya gimana, tahu saktinya gitu loh. Maka gak usah diteruskan lagi untuk dijual. Kalau kita membeli makanan hasil masakan orang kafir, apakah boleh? Selama tidak ada unsur masalah dari makanannya, ya, apalagi sumbernya itu dari produk-produk yang ada lokal di sini kan, dan itu produk orang muslim semuanya, maka tidak ada masalah. Ya masalah itu kalau di negeri kafir terus makan di tempat mereka itu penyembelihan nggak jelas, nih nggak jelas waroknya, ya hindari yang daging sembelihan kayak ayam, ya daging-daging sembelihan itu yang rawan. Kalau ikan semuanya halal mau bagaimanapun. Kecuali ada bumbu-bumbu yang masalah yang dia itu tambahkan. Wallahu a'lam. Ustadz, saya sedang hamil muda dan sering pusing mual. Jadi jarang datang ke kajian karena di masjid sering pusing dan mual. Apakah saya harus paksa untuk tetap datang kajian atau nunggu masa ngidamnya habis? Tunggu masa ngidamnya habis dulu, biar nggak ganggu ibu-ibu yang lainnya juga. Pada sholat ada 7 anggota tubuh yang harus menempel di tanah. Bagaimana hukumnya apabila sholat menggunakan niqab? Apa harus niqab itu dilepas?
dilihat niqab ini masalah lain, bukan kaitannya dengan 7 anggota tadi. Ya, kalau situ ada laki-laki ya yang bukan mahram dan itu ganggu yang karena terbuka, maka tutup tadi, tetap pakai cadarnya, niqabnya. Namun kalau tidak tertutup tempatnya di ruangan sendiri, dianjurkan untuk membuka cadar. Bagaimana sikap kami terhadap saudara kandung yang murtad? Menjauhi atau tetap mendekat? Kalau masih bisa didakwahi, dekati dan terus rayu dia kembali kepada Islam. Dan terus doakan dia, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Batasan waktu sholat jenazah tadi sudah ya, saya belum dapatkan pastinya ya. Mohon solusi bagi kami yang sudah terlanjur mengerjakan riba. Kami ambil KPR via BTN selama 3 tahun lebih dari total 15 tahun. Masih 3 tahun ya. Kredit tadi itu kalau sejak awal ada tambahan, terus setelah itu kalau telat ya denda, setelah itu kalau mau bayar lebih cepat lagi kena apa? Penalti. Itulah serba salah kalau mau beri solusi untuk ini. Mau suruh bayar segera biar cepat lepas dari riba, ya penaltinya besar sekali. Kalau mau selamat ya kayak gitu. Terkait dengan sujud, bagaimana dengan tradisi sungkeman atau sujud kepada orang tua di kalangan masyarakat, atau mencium kaki atau membasuh ibu yang menjadi tradisi? Kalau semakin merunduk seperti itu baiknya tidak. Kalau cium tangan saja masih sesuatu yang wajar. Namun kalau sudah sungkeman seperti itu baiknya dihindari. Bagaimana jika orang tua saya yang kafir, kita beri makan atau menyediakan makanan kepada mereka, padahal berikan makan hanya kepada orang muslim? Oh tadi hadisnya ya, itu cuma hadis yang menunjukkan baiknya yang makan bersamamu cuma orang yang bertakwa. Namun di sini bukan berarti kalau dengan orang tua yang non muslim tidak boleh berikan makanan, bukan dalilnya kayak gitu. Tetap masih boleh memberikan makanan. Saya terikat kontrak kerja selama 2 tahun dan mayoritas tempat kerja saya itu non muslim. Selama hampir 3 bulan saya bekerja, saya mengalami intimidasi dan gangguan dari rekan kerja dan juga bawahan saya sendiri. Mereka seringkali fitnah dan menggibah saya, berbuat zalim dan berdusta, mengadukan hal yang tidak benar ke atasan saya. Saya sudah menegur baik-baik orang-orang yang mengganggu saya, tetapi tetap saja hal itu terus berlanjut. Bahkan saya sudah menjelaskan ke atasan saya duduk perkaranya, gangguan seterusnya. Terus bagaimana mengenai hal tersebut Ustadz? Karena saya benar-benar sakit hati bekerja di tempat itu. Ya sudah, mudah-mudahan bisa keluar saja biar nggak terlalu sakit hati di dalamnya. Dan Allah berikan pekerjaan yang lebih baik. Saya ikhwan, punya teman dekat seorang akhwat non muslim. Bukan akhwat non muslim, perempuan non muslim aja, nggak usah bilang akhwat. Iya, akhwat non muslim itu ya boleh ya. Nanti ikhwan non muslim juga. Wilayah seorang wanita non muslim, usianya jauh di atas saya 7 tahun dan sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Jika bertemu saya selalu ditraktir makan dan dia selalu baik sama saya selama 8 tahun saya kenal dengannya. Apa hukumnya bagi saya Ustadz? Dan apakah saya harus memutus silaturahim? Bukan silaturahim juga. Istilahnya bukan silaturahim juga. Saran saya ya tidak jalin hubungan dengan dia lagi, kurangi mudarat seperti itu. Juga biar kita nggak enak kalau nanti bertemu dengan momen perayaan mereka gitu. Itu sudah jadi teman dekat saya, masa saya ngomong selamat saja nggak bisa gitu ya? Masa nggak boleh? Kan sungkan sekali kita itu. Dan sifat orang Indonesia kan kayak gitu. Masa sama dia aja, dia padahal sering traktir saya kayak gitu. Akhirnya kan nggak enak. Masa nggak bisa selamat saja gitu. Akhirnya ada unsur kayak gitu. Maka saran saya yang kalau bisa tidak bergaul lagi, itu lebih aman dan menyelamatkan akidah. Mengenai pembahasan wudhu, membasuh kepala hanya sekali. Iya, membasuh kepalanya sekali. Apakah itu sudah disepakati para ulama? Tidak. Perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i mengusap kepala 3 kali. Kalau dalam mazhab Hambali mengusap kepalanya itu 1 kali.
Ustadz, safar ke negeri kafir untuk keperluan wisata, meskipun tetap bisa menjalankan syariat, apakah tetap tidak boleh? Kalau jalan-jalan nanti ke Gunung Kidul saja. Ya, kalau jalan-jalan jalan-jalan ke Gunung Kidul saja. Ke pantainya nanti tak tunjukkan nanti pantainya itu di mana. Saya kasih tahu view-nya nanti kayak di barat-barat sana. Ini duta wisata juga ini, Bupati suruh ini. Masa cari-cari jauh-jauh kayak nggak ada aja. Sampai ke Indonesia Timur pun juga bagus-bagus loh. Ya. Lautnya itu kalau orang sana itu bilang ya, kalau laut Indonesia Timur lagi itu sampai ikan pun itu malu keluar, itu kawin di luar itu. Maksudnya orang kelihatan gitu. Karena saking birunya, jernihnya itu. Belum pernah kan? Belum pernah. Sekali-sekali makanya gaul dikit gitu ke Ambon, kemana gitu. Oh, usah keluar negeri lagi. Keluar negeri itu umroh gitu aja lah sudah. Ya, bener kan? Iya, ubahlah. Ganti sekarang destinasinya itu kemana gitu. Masuk bucket listnya juga itu kemana itu. Ambon belum ya. Yang lain-lain itu belum gitu. Bok gaul dikit gitu loh. Apakah boleh kerjasama dagang dengan orang yang pernah berbuat korupsi dan mafia? Kalau ada yang lebih bertakwa itu lebih baik. Syiah, Ahmadiyah dan semacamnya syirik atau kafir? Kafir. Sudah. Ahmadiyah apalagi? Ahmadiyah suruh syahadat ulang. Iya kan? Kenapa Ahmadiyah kafirnya kenapa? Ngaku Nabi baru kan? Setelah Nabi SAW. Maka suruh syahadat ulang. Bagaimana menyikapi perbedaan manhaj dengan suami? Seringkali kami selisih pendapat Ustadz. SABAR. Apa Bu? Sabar. Insya Allah suaminya berubah pelan-pelan karena ibu sabar terus. Anak pilot saat ini menerbangkan pesawat kecil yang kebanyakan rute domestik. Ada tawaran bagi anak untuk terbang di pesawat besar dengan rute Timur Tengah, juga rute negara-negara kafir, misal ke Korea, Jepang, Australia. Bagaimana anak harus memutuskan sikap ini? Mudah-mudahan bisa qanaah. Bahasa Jawanya itu nerimo ing pandum. Maksudnya apa? Kalau ada yang menyelamatkan agama itu lebih bagus. Kalau mau terima yang Timur Tengah saja biar bolak-balik bisa umroh terus gitu. Jika memiliki teman dekat orang kafir dihukumi haram, bagaimana syiar kita kepada mereka? Sebatas kebutuhan saja berteman dengannya. Kalau sudah berlebihan dikurangi. Ya, teman nongkrong ganti gitu. Karena nanti kita ada sifat orang Indonesia itu kadang itu nggak enak sama orang gitu loh. Dan sifat ini kebawa juga sampai pada teman-teman kafir juga kayak gitu. Maka agar sifat ini nggak ada, kurangi bergaulnya sebatas kebutuhan saja. Ustadz, gimana kalau jadi among tamu acara hajatan, boleh apa tidak? Biasanya kita dan beri baju seragam dan didandani menyambut tamu. Gimana? Boleh nggak among tamu? Boleh-boleh saja. Dandannya tadi gimana? Ibu-ibu nggak dandan menor. Kalau bapak-bapak biasa-biasa saja. Bila kita sholat subuh di masjid A dan pindah ke masjid B untuk mengikuti kajian sampai syuruk, apakah kita tetap mendapatkan pahala haji dan umroh? Pahala haji dan umroh untuk sholat syuruk itu tetap di masjid yang pertama tadi sampai matahari meninggi setinggi tombak 15 menit setelah matahari terbit. Kalau sudah pindah tempat, jadinya bukan syuruk lagi, jadinya sholat duha. Ya, sholat duha nanti berubahnya. Minta solusi, saya sudah menjalankan kerjaan di bidang asuransi dan ini sudah berjalan. Saya apabila mau berhenti tapi sudah terlanjur ikut, bagaimana sementara mereka sudah pada bayar preminya? Apa yang harus saya lakukan dengan kerjaan ini? Yang saya jalankan, apakah saya harus stop? Dan bagaimanakah saya yang sudah jalan selama ini? Saya jualan asuransi yang syariah. Wallahualam, harus ditinjau ulang lagi. Coba konsultasikan dengan Ustadz Irwandi tentang asuransinya tersebut. Terakhir,
Ada yang tanya cashback, saya belum pelajari tentang cashback untuk dompet online, saya belum pelajari. Di luar negeri saat ini umat Islam berkembang, tapi masjid masih jarang. Jadinya ada yang menyewa tempat ibadah agama lain untuk sholat. Bagaimana hukumnya? Kalau tempat ibadah itu sudah diubah fungsi, ya jadi masjid. Sebelumnya misalnya sekalipun itu misalnya jadi gereja awalnya ditutup karena nggak ada jamaah mereka lagi, terus berubah jadi masjid dan unsur salib dihilangkan, tanda-tanda simbol mereka dihilangkan, maka sah sholat di situ. Karena asalnya semua tempat di muka bumi boleh digunakan untuk sholat. Ini kejadian sama juga ini karena kerusuhan yang ada di kota Ambon dulu yang tahun 98 itu. Itu beberapa gereja karena berada di lingkungan muslim itu sudah tidak berfungsi lagi. Gereja ada diubah, menaranya itu diubah jadi tempat pasang toa. Kemudian dalamnya itu sudah diubah alih fungsi. Semua sudah jadi tempat TPA dan digunakan untuk masjid untuk sholat. Nah seperti ini masih dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji untuk kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal dan kita diberikan keistiqomahan. Demikian kita cukupkan dan insyaallah di Kamis ketiga berikutnya kita masih lanjut kitab Salasatul Usul. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.